Jadi dia itu dirawat di rumah sakit itu udah lama. Okay. Dia kena kanker. Dia sering di kemo, tapi dia meninggal tuh karena dia ngomongnya dia mau pulang tapi minta diantar. Terus aku bilang kalau kita nggak bisa ngantar karena kan kita nggak manggil. Dia marah, melotot, dia gosong, matanya hitam banget, bawah matanya hitam banget, terus jari-jarinya itu gosong, kelihatan gosong kalau dia gosong. Terus anaknya waktu marah pun tadi dianya senyum sadis gitu sampai anak ke itu? Iya, mulutnya tuh sampai ke kuping. Sampai ke kuping. Terus Halo, balik lagi di Jelang Malam. Masih bersama gue Andika dan Kiki. Jadi kemarin tuh gue sempet dapet cerita dari temen gue tuh. Dia kerja di bidang alat kesehatan dan dia mengirimkan alat kesehatan itu di sebuah rumah sakit intinya. Dan rumah sakit itu tempat loading barangnya itu deket banget sama kamar jenazah. Nah, pas dia kerja itu dia udah ngerasain nggak enak badan, mulai dari ya mual, pusing dan segala macam. Sampai akhirnya dia pulang ke rumah, dia tuh ngerasain kayak moodnya tuh makin berantakan, makin gak benar gitu. Dan dia tetap mencoba untuk tidur, sampai akhirnya di saat tidur dia mendapatkan mimpi dari seorang ibu-ibu berusia kurang lebih 50 tahun. Ibu-ibu itu nunjuk ke arah dia dan sambil teriak bilang, matiin alatnya, matiin alatnya, matiin alatnya. Entah kenapa ibu itu menyuruh teman gue untuk mematikan alatnya gitu di mimpi itu. Nah, rupa ibu-ibu itu adalah rambutnya kurang lebih sebahu ikal dan kulitnya tuh pucat seperti nggak ada darahnya gitu. Nah, saat proses syuting ini terjadi, lampu kita matiin, ternyata Kiki ngerasain kalau ibu-ibu itu hadir di sini untuk cerita. Gimana, Ki? Mungkin aku agak bisa sedikit komunikasi sama si ibu dan anak ini. Ternyata dia terpanggil untuk kesini, padahal nggak sengaja sebenarnya. Memang kita tidak ada niatan untuk manggil sama sekali sih, karena emang mau ngonten doang, tapi ya dilalah mereka berdua kepanggil. Coba lanjut. Jadi dia ada di sebelah kanan saya berdiri. Ibu-ibu itu sama satu anak kecil, anaknya cowok. Dia dari fisiknya itu mereka normal, rambutnya ikal, sedang anaknya itu anak cowok, mungkin usia 2-3 tahun, apa 4 tahun, saya kurang tahu usia anak kecil, cuma tingginya sepinggang ibunya. Okay. Mungkin ibunya sempat berpesan sama si Daini kalau dia cuma bisa mengendalikan dari jarak jauh. Dia tuh cuma pengen ngomong aja di mimpinya. Tapi ternyata ketika kita nyeritakan, ternyata dia datang. Dia itu udah lama di rumah sakit itu. Udah lama banget. Mungkin sebelum rumah sakit itu dibangun kayak sekarang. Dan dia dirawat karena sakit yang parah. Saya kurang tahu ini anaknya, karena anaknya nggak diceritakan. Itu anak masih hidup atau sudah nggak ada. Cuma yang di sini itu adalah mereka berdua datang. Sepertinya si anak ini juga udah nggak ada, atau mungkin ini anak orang lain juga yang korenya ikut sama dia. Jadi dia itu dirawat di rumah sakit itu udah lama. Okay. Dia kena kanker.
Dia sering di kemo sampai badannya tuh gosong semua karena mungkin karena lama ya, karena berkali-kali juga. Mungkin karena itu dia membenci rumah sakitnya itu karena dia menganggap kalau benda di situ tuh menimbulkan rasa sakit yang berkepanjangan sama dia. Tapi dia meninggal tuh karena dia ngomongnya iya. Astagfirullah. Tapi nggak boleh. Hah? Ngomong ya? Kenapa udah merinding gue? Soalnya kan tahu ya kalau nggak apa-apa sih, nanti gampang. Terus dia meninggal kan sama dia cenderung nyalahin. Mungkin sampai dengan sekarang rasa marahnya dia itu dia lampiaskan sama perawat di situ dan sama alat-alatnya gitu. Jadi karena kebetulan teman kamu itu kerja di Alkes, dia pikir dia menjual alat-alatnya gitu. Oke. Jadi dia benci banget sama hal itu. Terus dia benci banget sama rumah sakit itu juga. Dan dia baru pertama kali ini pergi dari rumah sakit dengan jarak yang jauh buat cerita ke sini. Aku harap sih dia bisa pergi ya. Dia datang nggak dipanggil juga. Harusnya dia bisa pulang Bisa sendiri. pulang lagi. Iya. Dia minta mungkin dengan sedikit kita doain, dia mungkin berkurang rasa marahnya karena aku ngerasa dia itu penuh dengan kemarahan. Oke. Kayak nggak terima gitu. Lama-lama kayaknya mukanya nakutin. Kebayang sih mukanya sih. Tapi kira-kira ibu ini bisa boleh digambarin nggak ya sama dia? Dia ngasih izin nggak buat gambarin? Katanya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Iya, tapi selama gambarnya tuh benar. Terus kenapa bisa dia kepanggil ke sini? Padahal kan ya memang kita tidak ada niatan sama sekali untuk memanggil. Bahkan tadi tuh kita sempat nyoba beberapa kali take konten ini gitu, tapi gagal terus. Nah ini entah kenapa yang kedua kali itu Kiki ngerasain kok ada yang hadir gitu. Dia ngeliat ke arah belakang terus. Makanya gue tuh juga lumayan kaget pas Kiki kayak gitu kan. Gue tanya kenapa, ternyata ibu-ibunya hadir di sini gitu. Kira-kira kenapa dia kepanggil ke sini? Dia cuma pengen komunikasi aja sih. Pengen cerita. Iya, pengen cerita aja sama orang. Mungkin cerita sama si ini dia nggak ngerti arahnya ya, maksudnya nggak ngerti kenapa dia cerita gitu. Mungkin ini bisa sedikit nyampein sih. Cuma saya juga agak berat sih ini energinya karena berdua ya. Ya semoga sih ibu-ibu ini tenang lah ya di alam sana gitu. Marahnya juga semoga cepat reda. Kita juga bantu doa, mudah-mudahan yang dirasakan sakitnya, marahnya itu bisa berkurang jauh nanti setelah kita doain. Terus si ibu-ibu itu masih ada di sini? Ini saya lagi nyuruh pergi. Cuma dia kayaknya marah. Karena? Matanya melotot. Lo tau gak, gue merinding sebadan-badan nih, sumpah demi Allah. Gue masih nungguin Kiki komunikasi ya sama dia. Kenapa? Dia gak mau pulang? Dia mau pulang tapi minta diantar. Terus aku bilang kalau kita nggak bisa ngantar karena kan kita nggak manggil. Dia marah, melotot. Cuma harusnya aku lebih berani ya daripada dia. Karena dia cuma jin biasa. Gini aja, Bu, pulang aja.
daripada nanti yang mulangin bukan kita. Nanti ada lagi yang mulangin kalau ibu nggak mau pulang, kalau ibu marah di sini, nanti malah ibu sendiri yang repot. Dia bilang mau pulang sih, tapi mau mampir dulu mungkin. Monggo silakan. Yang penting pulang. Iya. Atau boleh ke rumah teman saya sana sekali lagi biar komunikasi. Udah. Iya. Gila, mimpi apa lu malam ini? Dipanggil ya. Nggak dipanggil sama sekali loh. Ini terserah sih kalian percaya atau enggak. Cuma pas tadi Kiki bilang ibu itu datang, itu kepala gue pusing, pundak gue berat segala macam. Itu ngerasain emang auranya itu beda banget gitu. Gue tumben-tumbenan gue kok kerasa mual pas mau take konten gitu. Mual, kepala gue juga pusing. Ternyata ibu-ibu itu ya hadir dan energi marah itu lumayan tinggi ya. Saya berdua. Dia berdua, tapi nggak tahu anak itu siapa. Nggak, kayaknya itu memang anak yang mungkin senasib apa ya sama dia. Jadi karena dia ninggalnya umur segitu, jadi kan sosok keibuannya kan masih ya. Jadi mungkin dia dekat sama koren-koren yang lain juga. Tapi muka ibu-ibunya ini tuh berarti nggak nakutin sama sekali kan? Gosong. Dia gosong, matanya hitam banget, bawah matanya hitam banget. Terus jari-jarinya itu gosong, kelihatan gosong kalau dia gosong. Terus anaknya waktu marah pun tadi dianya senyum sadis gitu sampai anak ke itu? Iya, mulutnya tuh sampai ke kuping. Sampai ke kuping. Terus ya menakutkannya itu masih di bentuk manusia sih. Jadi menurut aku sih masih wajar gitu, karena kan mungkin dia cuma jin biasa ya. Tapi aku ngerasain si sosok ini itu penuh dengan kemarahan. Jadi setiap dia jadi mungkin bukan cuma teman kamu aja yang diperingatin kayak gini, mungkin banyak. Dan itu semua dalam bentuk marah kayak gitu. Jadi mungkin dia belum pernah didoakan. Setidaknya kalau kita mendoakan sedikit itu dia lebih bisa sedikit mungkin ngilangin rasa marahnya. Soalnya karena dia itu benar-benar meninggal dalam penuh dengan dendam. Ya kurang lebih kayak gitu sih. Oke lah. Udah kita udahin aja kali sampai sini ya. Karena takutnya nanti malah datang yang lain-lain lagi nih benar-benar nggak kondusif. Rumah sakit juga sih kan. Mungkin dia kan bisa ngajak orang lain juga. Betul. Takutnya malah jadi taman bermain sini kan repot. Ya udah, gitu aja deh untuk hari ini. Oh ya, kalian juga kalau dengar cerita ini ya kirimin doa lah sesuai agama masing-masing ke ibu dan anak tadi gitu. Jadi biar marah itu berkurang, sakitnya berkurang seperti yang gue bilang tadi. Doa apapun dengan cara apapun ya insya Allah akan nyampe kok gitu. Cuma caranya aja yang berbeda. Yaudah, segitu dulu aja untuk konten jelang malam kali ini. Jangan lupa jangan lupa kalau ada cerita-cerita boleh tuh dikirim ke kita, atau kalian punya sebuah foto atau video yang menurut kalian yang kalian record sendiri tuh, ini mau nanya nih ke kita nih, ini ada apa sih di sini, itu boleh banget dikirim aja ke DM gua Pradana Andika atau RZKYKR Instagram Kiki, atau bahkan di Instagram Jelang Malam. Oke, jangan lupa share, like, subscribe, dan bagikanlah pokok ke teman-teman kalian semua. Terus juga kita punya link traktir.com kalau misalkan kalian punya receh-recehan yang mau disumbangin ke kita untuk kemajuan channel ini. Gue thank you banget. Oke, segitu aja dulu dari gue, Andika dan Kiki. Dah. Gila, langsung berubah jadi hangat ya. Tadi dingin banget ya. Berarti kamu bilang itu udah dingin banget tuh, dia udah di sini. Cuma aku kan nggak duduk di situ. Aku udah tadi di sini.